Hai semuanya, selamat datang di vlogku. Hari ini aku mau pergi pengajian perempuan di Köln naik kereta. Sekarang kita mau ngejar bus dulu. Sambil aku mau cerita tentang bagaimana kehidupan seorang muslimah di Jerman. Hari ini adalah pembahasan yang menarik. Mengingat Jerman bukan negara muslim. Islam menjadi minoritas di sini. Jadi aku pengen cerita-cerita aja sambil ikutin perjalanan aku ke Köln ngejar bus. Dan ini hari Minggu, bus setengah jam sekali. Sekarang lagi di bus menuju Hauptbahnhof. Aku akan cerita bagaimana kehidupan di sini, tantangannya. Jadi perlu digarisbawahi, aku di Jerman tuh udah lebih dari 10 tahun. Awalnya untuk studi dan sekarang aku kesini tinggal sama suami, punya anak dan menikah, jadi tinggal di sini. Dan selama 10 tahun lebih aku tinggal di Jerman, alhamdulillah aku masih menggunakan hijab. Walau tinggal di tempat minoritas, tapi Masya Allah di Jerman ini perkembangan Islam tuh cukup pesat. Dibanding dari 10 tahun yang lalu, ini tuh pesat banget gitu. Apalagi kalau kalian tinggal di daerah barat, kalian tuh bisa melihat udah banyak masjid, tempat makanan halal, restoran halal, daging halal. Jadi kalau misalnya teman-teman pada nanya, Bisa nggak cari daging halal di Jerman? nggak sama sekali. Sekarang makan halal di mana-mana, nggak hanya doner, bahkan makanan Asia juga sekarang banyak yang halal gitu. Jerman itu menurut aku adalah negara yang lebih Islam daripada negara Islam. Enggak, gue perbaiki lagi. Lebih Islam daripada negara yang mayoritas Islam. Sad but true. Beli kopi. Beli kopi dulu. Panas. Katanya udah datang. Akhirnya udah nyampe kereta. Sebenarnya komunitas udah banyak banget. Kayak sekarang nih aku mau ada pengajian perempuan sama teman-teman orang Indonesia. Di Berlin juga ada tuh pengajian bulanan. Karena setiap bulan di sini juga ada pengajian bulanan gabungan tiga kota gitu loh. Kalau di Jerman itu yang penting pinter-pinter milih lingkungan. Terus tapi challenging juga sih pakai jilbab di Jerman. Godaannya tuh emang banyak banget. Godaan mau lepas itu ada, teman-temanku ada juga yang akhirnya mundur. Tapi it's okay, it's their life. Di sini tuh hidup masing-masing sih. Ada positif dan negatifnya. Bawaan me time aku hari ini, aku bawa buku, iPad, sama tadi ada minum backpack, kopi hitam. Aku baru banget nyampe Köln, sekarang lagi nunggu S-Bahn mau ke tempat temen aku. Perjalanan tadi 1,5 jam. Gleis 11b bis C Einfahrt S19 nach Düren über Köln-Ehren. Jalan tadi 1,5 jam dari Koblenz ke Köln. Lumayan sih, telat lah, delay sekitar 5-10 menit. Aku nggak tahu. Aku juga datang udah telat banget sih, karena hari Minggu jadi jarang berlindung. Aku tuh udah pakai jilbab udah lama banget dari aku SMP. Official sih tahun 2006 ya. Kalau misalnya pas sekolah SMP, pas aku SMP pas 1, aku tuh emang udah jatuh cinta pakai jilbab. Zaman dulu orang belum rame jilbab tuh aku nggak tahu kenapa ngeliat orang pakai jilbab tuh cantik. Dan Masya Allah sampai aku ke Jerman aku masih tetap menggunakan jilbab. Tantangannya waktu dulu aku tuh tinggal di daerah timur Jerman ya, tantangannya pasti orang ngeliat aku tuh dulu aneh gitu loh. So dulu juga perkembangan Muslim tuh belum sekencang sekarang ya, belum sebanyak sekarang. Apalagi dulu aku tinggal di timurnya Jerman. Nah, timur Jerman apalagi dulu tuh kayak nyari makanan halal tuh masih susah. Paling ya pilihannya cuma doner. Tapi sekarang ya banyak. Tapi Masya Allahnya di Jerman tuh banyak banget imigran juga kan. Dan banyak juga orang Indonesia. Kebanyakan Turki sih. Di sini tuh peran Turki itu sangat tinggi ya, sangat kuat.
kerja sama negara Turki dan Jerman tuh jadi sangat kuat. Jadi kalau di sini kalau kalian ke Jerman pasti banyak banget ngeliat Turki. Itu menjadi salah satu faktor pertumbuhan Islam di sini tuh juga tinggi gitu. Nah, sekarang aku tinggal di Jerman daerah bagian barat. Sebenarnya di sini juga perkembangan Islamnya cukup pesat banget, apalagi aku di daerah sekarang tinggal di deket daerah Rheinland-Pfalz sama NRW, jadi sebagai provinsinya itu pesat banget, makanan halal di mana-mana, masjid di mana-mana, dan pemandangan wanita berjilbab itu juga di mana-mana. Takjub aja gitu dengan negara. Sekarang mau naik kereta dulu. Kereta udah datang. Baru aja sampai. Turun halte sekarang, aku udah telat banget sih, udah telat sejam. Kalau tanya teman-teman, aman gak sih jadi pakai jilbab di Jerman? Alhamdulillah sejauh ini aman sih. Kuncinya satu, kalau mau survive tinggal di Jerman, jangan baperan. Baperan tuh gimana? Karena orang Jerman tuh tipenya bukan ramah gitu loh. Dia orangnya nggak kayak orang Indonesia yang murah senyum. Jadi kalau ada orang aneh-aneh ya udah, oke jangan baperan aja. Kalau ada orang yang aneh-aneh ya udah anggap aja tuh orang sakit. Kalau ada orang yang rasis atau yang merasa orang kayak gini ya, jangan dimasukin hati. Kalau hidup di Jerman dikit-dikit dimasukin hati, stres, capek sendiri. Udah ikutin aja peraturan yang ada. Selama kita hidup legal, ikuti peraturan, ya jangan takut. Jerman ini walau bukan negara muslim atau bukan negara mayoritas muslim, cukup amat toleransi dengan umat beragama. Aduh, aku capek banget. Lagi nyampe. Makanannya mantep banget. Emangnya kalau kumpul Indonesia makannya mantep-mantep nih? Iyalah harus. Tawakal. Bukan berarti menyerah. Jauh-jauh Koblenz tuh. Lihat tuh. Bungkus semua. Satrio ingat Semua. bayar. Hitungnya terakhir ya. Bungkus semua. Bungkus semua. Bungkus semua. Itu ASKI yang paling banyak tuh ASKI. Pulang malam. Udah malam. Sekarang ngejar bus. Tadi bis dari Liko pengajian ke Weihnachtsmarkt dulu sama teman-teman. Mumpung dikasih waktu sama suami. Sekarang udah jam 8. Masya Allah. Tapi Masya Allah hari ini senang banget ketemu teman baru juga. Tadi pengajian cukup seru sih. Selain banyak makan-makan, materi yang dibahas juga cukup menyenangkan ya, tentang tawakal. Kehidupan di sini itu walau kita hidup di negara minoritas, tapi aku ngerasa aku lebih banyak belajar agama malah di Jerman, yang mungkin di luar ekspektasi ya. Di Jerman itu kita harus pintar-pintar pilih lingkungan. Mau lingkungan seperti apa yang mau kita pilih. Tadi diskusi juga cukup menyenangkan tentang caranya bertawakal, konsep tawakal. Terus setelah pulang tadi aku diajak ke jalan ke Weihnachtsmarkt. Sekarang lagi nunggu bus, lagi mau pulang ke rumah. Udah jam 8 malam. Udah mau sampai, finally. Udah gelap. Kangen anak ayam. Halid, ibu pulang. Halid. Udah sampai rumah, capek juga hari ini, tapi Masya Allah cukup menyenangkan. Tadi anak udah tidur, jadi aku santai dulu, duduk dulu. Apa sih tadi kita ngebahas? Bagaimana kehidupan muslim ya? Maaf ya otaknya ngeheng. Apakah aku selama menjadi muslim di Jerman pernah mendapatkan perlakuan rasis gitu dari orang-orang? Jawabannya pernah. Aku pernah banget
dirasisin orang. Ada beberapa kali kita diteriakin, ada orang datang ke aku, anak muda, yang bilang kayak, lo harus buka jilbab lo karena nggak sesuai culture Jerman. tapi apakah perbuatan itu membuat aku ingin lepas jilbab? Jawabannya enggak, karena muka kan Asia banget. Mau bagaimanapun bentuk aku, akan ada juga orang rasis. Aku pernah juga ada orang rasis ngomong gini, Cang ting tong. dibilang aku. Watashi wa gitu. Arigato. Jadi tidak menutup kemungkinan aku buka jilbab mereka akan rasis aja. Orang-orang yang rasis kayak gitu tuh orang kerang, orang-orang yang sakit. Aku bilang lagi tadi, balik lagi, kalau hidup di Jerman itu jangan dibawa hati gitu loh. Maksudnya jangan dikit-dikit dimasukin ke hati, hal-hal yang nyebelin tuh dimasukin ke hati, karena kalau enggak jadi capek. Ya udah, mungkin kalau misalnya ada orang rasis kayak gitu emang bad mood jadi, tapi ya udah, habis itu udah aku ya udah biarin aja. Itu orang einfach, orang sakit jiwa aja. Kayak tadi kan aku habis pengajian, alhamdulillah cukup menyenangkan sama teman-teman. Ya gitu kegiatannya. Ada pengajian, terus kadang juga ada pengajian bulanan juga sesama orang Indonesia, atau enggak kayak sekarang aku ada pengajian perempuan, aku ikut juga ke Köln buat ikut pengajian perempuan. Kuncinya sih cuman untuk bersilaturahmi sih sama orang-orang juga, karena aku kan sebagai ibu rumah tangga kebanyakan waktu di rumah ya, sambil belajar, diskusi. Dulu juga waktu aku masih kuliah di Dresden, itu juga ada kita pengajian setiap minggu sama teman-teman kita aja, kayak kita kalau ngumpul-ngumpul sekali-sekali bermanfaat yuk. Terus ada pengajian yasinan, kita jadi tiap minggu kadang yasinan. Di Berlin juga ada pengajian, pokoknya kalau ada deh, kok ada deh, lingkungan seperti itu ada gitu, tinggal kita pilih aja mau atau enggak. Di Jerman ini cukup menghargai banget sih orang-orang, cukup sangat toleransi lah orang antar umat beragama. Orang nyebelin ada atau enggak ya ada, orang yang enggak suka ada atau enggak ya ada, tapi maksudnya itu kan juga tidak menutup kemungkinan ya kalau di Indonesia semua orang menerima. Ada juga yang orang enggak suka aja sama kita gitu. Di Jerman itu cukup muslim friendly kok, apalagi saat ini. Jadi untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk melancong ke Jerman, mencari kehidupan baru sebagai muslim dan muslimah, nggak perlu takut. Insya Allah Jerman tuh cukup aman dan terbuka untuk kita sebagai muslim. Dan kalau kalian bilang, aku takut ada rasisme atau apa, ya kita berhati-hati saja, karena sebenarnya mau dimanapun sekarang hal kayak gitu bisa saja terjadi. Mau sekalipun di negara mayoritas muslim itu pun bisa tetap terjadi ya. Di sini juga kalau kalian punya anak, ada tempat ngaji buat anak juga ada. Udah tidak bisa lagi kita mengatakan kalau misalnya Susah banget hidup di Jerman, negara minoritas. ya nggak juga sih sebenarnya. Sekarang udah gampang aja. Yang susah tuh birokrasi, cari tempat tinggal. Dan yang aku suka di sini juga, di sini tuh no judgmental sih, no judging lah. Mau bagaimanapun bentuk kalian. Maksudnya di sini aku aku di sini pakai jilbab panjang ya, jilbab yang syar'i. Tapi alhamdulillah nggak ada tuh orang yang kayak Jilbab kamu syar'i gitu, nggak ada. Ya orang dulu kalau pakai jilbab ya udah pakai jilbab aja. Justru kadang kayak ada orang bagus deh jilbabnya, malah jadi kayak support gitu loh. Itu aja yang bisa aku share ke kalian. Terima kasih sudah menemani aku hari ini dari pagi sampai sekarang malam, dari ngejar kereta sampai ngejar bus. Semoga video ini bermanfaat, semoga. Tapi setidaknya semoga videonya tidak menyinggung siapapun, dan aku tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Pure untuk hanya share-share aja. Terima kasih semuanya. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.